bisa mendapatkan ilmu agar bisa kita amalkan di setiap harinya. Itu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita mulai, ibu-ibu yang ini dipenuhi dulu agak masuk, nanti biar yang belakang bisa dapat tempat. Yang nomor 2 garis 2 ini di depan. Bu, maju Bu. Biasakan kalau pesan itu banyak ya. Tapi tidak belakang dan tidak dapat tempat. Ya. Baik Bu ya, marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz, dan dengar kami Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jauh banget suaranya. Bismillah. Ini ya. Alhamdulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibu-ibu, ummatillah, wajahku itu atau kelihatan wajah untuk curhat apa ya? Jadi kalau setiap nge-grab itu mesti tukang grabnya itu curhat. Iya. Kayak ini tadi, ya Allah sakit banget. Si bapaknya itu bilang, Ustadz, kalau dalam rumah tangga menurut Islam itu, kalau istri sukanya marah-marah terus gimana ya Pak? Kasih merah-merah ya. Jadi dia itu ya Allah gitu, punya istri itu galak banget. Dan kalau lagi marah si istrinya itu luar biasa. Pokoknya dia minta cerai. Terus yang tukang grabnya itu tanya ke saya, Ustadz, kalau istri minta cerai bolak-balik gitu di dalam Islam gimana Ustadz? Gitu. Saya bilang, selama jenengan tidak mengiyakan cerai ya tetap nafsi istri sah, kecuali dibawa ke pengadilan dan kemudian pengadilan memutuskan cerai, namanya gugat cerai. Tapi kalau jenengan tidak, ya nggak apa-apa. Oh Ustadz, alhamdulillah, saya walaupun marahnya kayak apa, pokoknya aku nggak bakal menceraikan dia, kan aku tetap mencintainya. Gitu. Walaupun dia tidak mencintaiku. Ini luar biasa. Akhirnya yo tak motivasi. Tapi dia punya cerita. Tapi apa ada pengaruhnya saat ya tempat tinggal itu? Maksudnya Pak, kalau aku tinggal di rumah yang di sana, mesti istri marah-marah Ustaz. Tapi kalau aku pindah yang di rumah Sukoharjo, istri tuh kayak nggak marah gitu loh. Saya bilang, ya memang memungkinkan. Kadang-kadang tuh ada lokasi yang itu tuh memang banyak hal-hal yang nggak baik. Maka dalam sebuah penjelasan tentang marah itu kan, kalau kamu marah di satu tempat dan cenderungnya pengen marah terus, maka pergilah kamu dari tempat itu. Karena tempat itu memang bisa saja banyak berkumpul setan untuk mengganggu kita. Gitu. Makanya kadang-kadang kita butuh bergeser dari suatu tempat untuk apa? Supaya tidak gampang marah. Ini aku mbuh tar ning kene yo nesu, kono yo nesu. Jenengan ora ketempelan. Aslinya jenengan ya itu. Kadang-kadang gitu ya. Ya aslinya itu kadang-kadang. Nah, jamaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita. Hari ini nanti tak serahkan Bu Fitri, ya bukunya, karena kemarin belum
sempat di copy karena kita nyari buku aslinya nggak ada dan kita harus minta izin kepada penerbit supaya halal dan berkah. Dan alhamdulillah diizinkan untuk difotokopi sehingga nanti menjadi pegangan ibu-ibu. Tapi kalau udah di copy ya tolong dijaga gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh ya Allah gitu tuh. Beli buku terus tapi nggak pernah tahu lah. Tahu karena ada curhatan ibu-ibu gitu. Makanya kata ibu, aku lebih milih ngrungokke wae tadi. Ya paling nggak nanti kalau ada bukunya itu, kalau ada yang penasaran atau kemudian tadi waktu ngaji terlewat itu bisa dilihat, gitu aja sih. Fungsinya buku diantaranya itu. Jadi nanti kalau satu saat, kemarin tuh yang jelasin tentang mati syahid itu apa aja, gitu kan, bisa dilihat lagi. Oke, kita akan masuk. Kemarin itu sudah sampai di bab apa ya? Tentang dunia, kehidupan akhirat. Oh ini masih baru mulai kok ya. Baru awal-awal kita ya. Oke. Kita karena bukunya baru, saya ulangi dulu ke tentang alam kubur ya. Kemarin kayaknya sudah penyebab siksa kubur ya. Lali meneh. Siksa kubur belum? Oke, yaudah kita masuk di bab pertama tentang alam kubur. Ada di dalam surah Al-An'am ayat 93. Allah berkalam, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun." Ada lanjutan ayatnya sebenarnya. Walau tara, dan sekiranya kamu melihat, idzil zalimun, tatkala orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, tatkala mereka menghadapi sakratul maut. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat basitu membentangkan ya atau memukulkan bahkan aidihim, tangan-tangannya, seraya berkata kepada orang-orang yang zalim itu, akhriju anfusakum, ya, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian, diri-diri kalian. Al-yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian diberi balasan adzabal hun, yaitu adab yang menghinakan. Surah Al-An'am ayat 93. 9 berapa? Apa? Iya, tengah. Enggak dari awal. Diambil tengah-tengahnya. Oke. Dan ini pun juga tidak sampai di akhir kan? Ya, ada balkunnya itu. Tadi kan ada bilang. Oke. Nah, di sini jamaah yang berbahagia, bahwa ternyata sakratul mautnya masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang sakratul mautnya itu langsung kayak malaikat ini memukul dia, ayo keluarkan diri kalian. Nanti ada sakratul maut yang kalau kita lihat seperti dalam surah Al-Fajr itu, seraya Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafs
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi beda-beda. Walaupun sakratul maut itu tetap sakit, tetap ini, tapi tentu beda-beda antara dia orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik, mukmin, tentu beda-beda. Apalagi Nabi itu, beliau juga merasakan sakitnya luar biasa. Sampai Fatimah, ya abata wal karba ya abata, sakit wahai bapakku, sakit wahai bapakku. Iya nak, sakit banget. Itu Nabi. Gitu. Jadi makanya nanti ada dalam surat Qaf juga itu. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Benar-benar datang tuh sakratul maut. Sakratul maut itu diambil dari kata sakarat. Sakar itu artinya sempoyongan, kayak mabuk, kayak gitu. Jadi orang sakratul maut tuh kayak nggak sadar gimana gitu, emang sakit banget jemaah. Makanya nih Arab sing-sing kan kita jadi kelingan gitu lah jemaah. Nek sakratul maut piye gitu. Makanya biasanya juga kebiasaan hidup itu mempengaruhi sakratul mautnya. Makanya hati-hati, jangan banyak yang elek-elek lah. Karena biasanya mati itu nggak jauh dari kebiasaannya. Kalau dia biasa ngaji ya paling meninggalnya nggak jauh-jauh dari ngaji. Paling pas mau berangkat ngaji, atau pas pulang ngaji, atau pas loh, di video-video banyak juga loh ustadz-ustadz yang meninggal saat apa? Ceramah gitu. Dan nggak usah ditakutkan, dan itu bagus kalau bisa meninggal dalam keadaan sujud itu. Tapi kalau dia biasa maksiat ya meninggalnya ya nggak jauh dari itu, ya. Makanya kan kita ini nggak tahu ya di mana bumi kita akan meninggal dan kapannya, kita kan nggak tahu. Maka kewajiban kita pokoknya membiasakan kebiasaan yang baik dimanapun. Ada Umar bin Khattab itu, ya Allah, kalau pas wukuf di Arafah doanya Masya Allah. Salah satu yang nggak pernah dia tinggalkan ketika di Arafah, apa doanya Umar bin Khattab? Intinya gini, ya Allah, matikan aku syahid di Madinah. Ya, matikan aku syahid di Madinah. Kalau minta mati syahidnya sih bagus-bagus saja, nggak apa-apa. Tapi di Madinah itu loh yang membuat orang-orang bertanya, wahai Umar, lo kan Madinah udah menjadi negara Islam, kan nggak ada peperangan di situ, kok kamu minta mati syahid di mana? Di Madinah. Ternyata pas beliau jadi khalifah dikabulkan kan sama Allah. Beliau lagi ngimami sholat ditusuk sama munafik, ya, orang kafir yang pura-pura jadi Islam, menusuk beliau gitu. Akhirnya beliau tanya, yang nusuk saya siapa gitu. Kalau jawabannya Muslim, beliau ya Allah gitu loh. Tapi ternyata yang nusuk adalah orang kafir. Berarti kan dia alhamdulillah doaku terkabulkan. Walaupun waktu itu belum mati, belum syahid beliau. Ya, tapi kan luar biasa pendarahannya. Di Madinah. Dan beliau itu sampai pingsan beberapa kali karena pendarahan. Kalau pingsan itu kalau diingatkan masalah makan, masalah apa, nggak pernah bangun. Tapi kalau diingatkan sholat, bangun dia. Beda banget sampai awake dhewe toh jamaah. Nek kewesel kae turu diingetke salat kose. Tapi nek diingetke mie ayam cepet ya. Cepet bangun dan sadar. Karena mie ayam turu meneh. Jamaah Masya Allah. Dan di sini poin yang cukup penting bagi kita diantaranya adalah mengimani adanya adab kubur itu. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Dan hari ini
kamu diberi balasan, yaitu adab yang menghinakan. Ada barzakh, ya, ada barzakh, atau kadang juga disebut dengan alam kubur. Semua orang yang meninggal dunia sejak di zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini semuanya masih nunggu nanti ditiupkannya sangkakala kiamat dan baru nanti dibangkitkan. Jadi semuanya masih nunggu. Bejo kalau dia menunggunya dapat nikmat di alam kubur. Lama banget masalahnya jemaah. Tapi bagi mereka yang melakukan adab, melakukan kedzaliman, dia di ruang tunggunya sambil mendapat siksa. Itu. Coba disiksa. Itu belum siksa neraka loh ya. Belum siksa neraka. Baru cicilan siksa. Nah, case-nya nanti saat di neraka. Gitu. Maka saat ini pada nunggu. Kalau yang baik-baik, masya Allah, ada namanya nikmat kubur. Di kitab Tadkirah, di sana dijelaskan. Jadi ada hamba Allah itu yang tidur gitu kan di alam kubur, maksudnya di alam kubur. Kaget dia, tiba-tiba datang seseorang pakai baju putih, aroma wangi, gitu. Kamu siapa? Aku amal solehmu, masya Allah. Jadi nggak khawatir di akhirat nanti ngapa. Kan waktu tasyahud kan kita doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr kan. Jadi kita yakin bahwa kubur itu pasti akan ada alamnya itu. Nah ternyata keadaan alam kubur itu dipengaruhi saat kita hidup di dunia ini. Ya makanya ya ini kebiasaan banyak orang sih. Ya pokoknya dikurangi lah ya. Rasan-rasan dulu dikurangi. Aku khawatir pas rasan-rasan mak. Gitu loh jamaah. Kayak mesti mulutnya elek banget gitu kan. Kalau rasan-rasan kan mesti elek banget mulutnya gitu. Gak mungkin rasanya, oh iya, gak mungkin. Mesti penuh emosional kan. Dan itu biasanya urat-uratnya itu kan ketarik gitu kan. Lepas minor gitu kan nanti pas mainnya piye kalau udah mungkin khawatir kan. Oke. Kita lihat satu persatu. Yang akan disiksa di alam kubur adalah 1. Orang-orang kafir, 2. Orang-orang munafik, 3. Orang-orang mukmin. Yang disiksa di alam kubur ada 3. 1. Orang kafir, 2. Orang munafik, 3. Orang mukmin. Pertanyaannya, kan mesti lu kok mukmin melu disiksa kan gitu. Lah mukmin dia iman sih, tapi ada juga dia melakukan kemaksiatan. Kan nggak semua orang yang beriman tanpa sekali bermaksiat. Ada juga yang dia bermaksiat juga kan. Cuma nanti ada bedanya. Ya. Nanti di ujung pembahasan. Kalau yang kafir, munafik, ya udah dia nanti siksa terus, walaupun ada hisab pada apa otomatis, tapi dia neraka. Tapi bagi mukmin nanti akan terbagi-bagi. Ada mukmin yang masuk surga tanpa hisab, wes gitu aja. Ada yang larinya cepat banget, ya. Ada yang tertatih-tatih, ada yang gandulan-gandulan. Ada juga yang dia mohon maaf harus merasakan siksa neraka dulu. Tapi setelah sekian waktu Allah berikan kemudahan dia untuk dipindahkan ke surga. Ada nanti hadis tentang bitokoh, tentang kartu keimanan. Jadi nanti ada hamba Allah itu yang diselamatkan, yang berada di neraka akan dipindah ke surga gara-gara ada keimanan di dalam hatinya. Namanya itu tadi, ya kartu apa? Keimanan atau bitokoh. Ya. Ini sampai Allah bilang, coba dicek lagi di neraka wahai malaikat, masih enggak yang punya keimanan yang masih di situ gitu. Udah dicek udah enggak ada, bener udah enggak ada, udah tinggal itu pindahkan ke surga. Tapi juga jangan terus terlalu pede. Oh berarti walaupun aku tak gawin nakal-nakal saya, somen akhirnya yang lebih surga ya Tat ya. Ya Allah jemaah, 1 hari di neraka
Ya. Ada yang bertambah 50.000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan sekian. Lama banget loh jamaah. Jangan dianggap alah rong dino ning neraka. Ya Allah, jamaah lamanya luar biasa. Serius. Naam, adapun yang akan mendapatkan nikmat di alam kubur hanyalah orang-orang mukmin. Yang dapat siksa di kubur tadi siapa aja? Kafir, munafik, mukmin. Kalau yang mendapatkan nikmat kubur hanya mukmin saja. Yang kafir nggak dapat nikmat kubur. Yang munafik nggak dapat nikmat kubur. Paham sampai di sini? Ya tadi tuh, kok mukmin dapat siksa toh Tat? Ya iya. Kan banyak juga orang yang beriman tapi dia berbuat dosa. Ada yang dia korupsi lah, ada yang dia mohon maaf berzina lah, ya. Tapi saat kalau Allah udah mengampuni, kalau udah diampuni oleh Allah mah selesai udah. Oh iya, ya, kalau udah diampuni udah. Makanya sebelum meninggal tuh cari ampunan. Kan ada tuh seorang mohon maaf pezina, ya dia nolong anjing kehausan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang udah bunuh 99 orang plus 1. Jadi berapa? 100 orang. Dia tobat, masuklah dia ke dalam surga. Ya. Makanya tobat terus. Nabi aja SAW yang sudah jelas diampuni dosanya, sehari semalam tuh zikirnya tobat istighfar tuh beliau 100 kali. Yang dibaca pagi zikir sore pagi itu loh. Ya, Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku senantiasa beristighfar kepada Engkau dan aku selalu bertobat kepada Engkau. Jadi sehari semalam itu 100 kali. Kalau kadang-kadang kita merasa iya, cuma 3 kali tok biasanya, habis sholat 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15. Wiwane ora inget umbah-umbahan, ora inget udan pemean rong dintasi. Itu luar biasa. Orang-orang mukmin akan disiksa di dalam kubur atas kejahilan mereka terhadap Allah. Juga karena sikap mereka yang menyanyiakan haknya Allah, dan juga perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Kuburan itu atau alam kubur itu taman dari taman-taman surga, dan neraka itu dan kubur itu juga bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, tapi bagi orang tertentu bisa menjadi salah satu apa? Lubang dari lubang-lubang neraka. Intinya kalau ada hamba Allah di kuburan atau di alam kubur maksudnya, dia sudah dapat kenikmatan, maka kehidupan berikutnya pasti dia akan nikmat terus. Dan kalau hamba Allah di alam kubur sudah dapat siksa, berarti kehidupan urusan setelahnya bakal lebih ngeri lagi. Jadi kalau di kuburan aja, di alam kubur itu udah dapat siksa, berarti setelahnya akan lebih ngeri lagi. Kalau di kubur dia dapat nikmat, berarti kehidupan setelahnya bakal lebih nikmat lagi. Maka kita harus berupaya tuh menghindari penyebab-penyebab yang menjadikan orang mendapatkan siksa kubur. Apa itu penyebab-penyebabnya? Selalu ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillah.
Saya tadi habis sarapan, udah minum belum ya? Aku tadi di sayur kebayem sama istri. Sayur bayem, terus nasi putih, sayur bayem, dog goreng setengah matang. Aku seneng dog goreng yang setengah matang. Yang kuning-kuningnya cik rodok piye-piye. Bos mata sapi mau mata kambing nggak ngerti. Enak. Tambahin sambal terong. Oke. Satu yang menyebabkan adab kubur. Satu, mereka yang tidak bersuci setelah buang air kecil sehingga dia masih dalam keadaan najis. Ya, bersuci atau dia tidak bersuci setelah pipis. Kadang-kadang ada loh, saya waktu lewat itu, mohon maaf ya, pipis sambil berdiri. Ki wong lanang apa wedok kira-kira? Dua-duanya. Ada juga orang-orang zaman dulu wedok itu pipis langsung watuk gitu ya ada. Hati-hati najisnya. Najisnya ini bisa menyebabkan adab kubur. Ya. Makanya kalau di toilet-toilet umum itu harus hati-hati. Yakinkan ngelipet di mana. Ya. Apalagi kalau sekarang tuh kan zamannya toilet duduk toh yo. Itu nih nggak hati-hati iso ngelewer roke jenengan ada najis tuh loh. Terus teman-teman tuh yo kudu walaupun ketoke iya ya harus perhatian ya, kan ada tulisan tuh kalau pipis dimasukkan ke lubang toilet supaya ya tembok-tembok dan yang lainnya tidak kena. Bukan hanya menyelamatkan diri kita aja, orang lain juga. Yakinkan. Ini rodok piye sithik ya bahas kayak gini tapi nggak apa-apa. Saya tuh kalau kayak ke toilet gitu tuh sing ketoke riwil banget gitu tuh aku yang mending lepas busana sisan gitu, enak. Ya, nah rosek-rosek gampang. Ya kalau enggak bisa ceblok. Ini penting, sepele urusan pipis. Tapi ini bisa menyebabkan adab kubur. Kalau di zaman cilian saya lebih suci walaupun nggak dianjurkan dalam syariat. Pipis BAB langsung ning kali ngono ae. Zaman dhisik gitu. Pelulap. Nyemplung. Ini ya, pelulap. Cepet itu. Dan tempat saya itu biasa kayak gitu. Hampir semua warga. Makanya kalau ke daerah saya itu harus ada pemandu. Kalau nggak dipandu kaget karena banyak wong adus di pinggir kali. Umbah-umbah, adus, isah-isah biasa. Dhuwur nggo ngedus sapi, isor nggo sikat gigi biasa. Yes. Airnya kan gede, mengalir. Bajuku tuh dhisik bendeke ilang kabeh. Kenapa? Karena nek masuk diantem-antem ke watu gitu. Bendeke pecah. Biasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai pada bikin kamar mandi di masing-masing rumah. Dulu kalau ada orang kok bikin kamar mandi di dalam rumah atau di pekarangan, berarti mesti ada aib sosial, mungkin panunen, gitu, kudis, kurap, gitu. Tapi nek wani adus ning kali, berarti nggak punya cacat, berarti wongi resik. Tapi nek adus ning omah, berarti mungkin belang-belang gitu. Zaman dulu kayak gitu, tapi sekarang udah enggak. Kan kalau secara syariat justru kita nggak boleh BAB di sungai, nggak boleh. Karena itu bisa, ya itu tadi, nengisor mesusi, bisa kecantol yang tumbuh itu nanti ya.
bahaya kan. Ya. Tapi poinnya tolong deh, pokoknya kalau pipis apa-apa hati-hati. Ya hati-hati. Ya, mohon maaf kalau laki-laki itu ya memang bagusnya dicopot karena supaya tidak tertahan. Ibu-ibu juga sih kadang-kadang kan ada mohon maaf celana itu kan agak nahan kadang-kadang gitu. Ya agak nahan sehingga kurang, ada yang sampai pakai dibatok-batok kayak gitu. Itu supaya bener-bener apa? Tuntas. Seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa sih, nek memang kepepetnya kudu ning pinggir jalan lo ya, kepepet lo ya. Nek memang kepepet, wong zaman dulu tuh pernah juga kok Nabi pipis di pinggir jalan juga pernah. Tapi memang dulu kan satu belum ada toilet, yang kedua apa ya, memang keadaannya kayak gitu. Aisyah waktu pergi itu kan juga di semak-semak belukar apa kayak gitulah, pembus semak-semak, padang pasir gitu. Karena memang waktu itu belum ada toilet. Tapi satu adabnya apa, kalau mau pipis mau BAB itu kalau di tempat yang kita nggak ketemu toilet, menjauh dari kerumunan manusia. Ojo neng tengah-tengah ngono kuwi. Ya. Yang kedua Pak, jangan di bawah pohon rindang yang biasa dipakai orang istirahat. Nggak boleh. Ada adabnya. Menjauh yang cukup aman. Habis itu di situ ya tetap dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian di situ lah nanti ada aturannya. Ada namanya istijmar, istinja, itu ya pakai batu, pakai apa. Itu boleh. Ya nggak apa-apa. Kalau memang keadaannya kepepet. Tapi kalau kita masih memungkinkan bisa berhenti di pom bensin, di masjid untuk ini dan macamnya, tentu itu lebih baik. Dan saya lihat yang ceritakan di pinggir jalan tadi itu sebenarnya masih mungkin kok dia mau ke toilet kok, sebenarnya cuman dia males aja kayaknya. Gitu. Oh lah, mau maju dikit juga udah pemukiman, maju dikit juga udah pom bensin kok sebenarnya. Banyak yang kayak gitu tuh. Ada di halte tuh kadang-kadang di belakangnya tuh pesing banget jamaah, ya Allah amit-amit jabang bayi gitu. Kok yo pipis kok yo ning kono loh jamaah. Padahal ada tulisan sudah nggak boleh pipis kecuali anjing gitu. Nggak boleh kencing kecuali anjing, tapi ternyata ya banyak. Ya, poin ini sama poin 2 ini ada hadisnya khusus. Yang poin 2 apa? Yaitu mereka yang kedua ya, yaitu mereka yang suka mengadu domba. Ya, mengadu maksudnya menyampaikan kebohongan supaya terjadi dua orang itu berseteru padu. Itu loh. Jadi dua orang yang kita mengadu domba lah, bahasa umumnya mengadu domba. Ya biasanya gitu. Ya kan bilang ke sini, kamu dengi dielek-elek lo gitu loh. Sama kayak. Karena terus bilang ke sana juga gitu, akhirnya marah. Gitu. Ini nggak boleh. Nah, poin 1 dan 2 ini disebutkan dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah melewati sebuah kuburan. Akhirnya beliau berhenti di situ. Dan akhirnya beliau menaruh telapak kurma di atasnya itu. Sahabat-sahabat tanya, kenapa wahai Nabi? Penghuninya di kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Disebabkan oleh 2. 1, tidak bebersih dari pipis. Yang kedua, dia suka mengadu domba, suka fitnah. Itu. Tapi nanti juga urusan pipis ini mohon maaf ya, jangan juga berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu maksudnya gulu. Gulu itu ya was-was. Dan nanti ada setan beda lagi, yang terlalu meremehkan juga ada, terlalu tasyadud berlebihan juga ada. Terlalu berlebihan itu ya was-was itu loh. Ya, jangan-jangan tadi belum suci, ya Allah ini gimana, terus akhirnya pusing mikir terus. Ya. Pemean terus dintasi wong liya, jojo tangane wong liya mau enek najise tak umbahe kabeh sik gitu. Anak wong-wong masuk nih masjid kita, kemudian jojo kan najis dipel kabeh sik, misalnya kayak gitu. Atau apalah. Ya kita nggak boleh juga was-was. Kalau kita yakin suci bersih ya sudah, kembalikan ke hukum asalnya. Gitu. Karena was-wasnya juga datangnya dari setan. Gitu. Udah suci belum ya? Kalau udah yakin tadi udah bersuci ya sudah. Gitu. Itu aja. Kadang-kadang saya pernah ada tamu kayak gitu. Jadi dia kayak kena penyakit was-was itu.
ya, main ke pondok. Setelah ngobrol dia pengen pipis ke kamar mandi pondok, keluar itu keset kan, tiba-tiba mikir, jangan-jangan kerannya tadi najis. Dia masuk lagi ke kamar mandi, terus dibilas lagi, terus dia cuci, terus wudhu. Habis itu pas keluar dia balik lagi, ya Allah, aku tadi lap anduk yang ada di dalam, jangan-jangan najis lagi. Dia balik lagi, wudhu lagi. Habis itu keluar, nginjak keset, jangan-jangan tadi ada orang yang keset, dia najis sehingga kena aku. Balik lagi, wudhu lagi. Selesai, kesetnya digeser, dia loncat langsung ke karpet. Jangan-jangan karpetnya najis. Sampai terakhir kapan coba? Sampai duduk di sofa. Ustaz, ini sofanya suci apa enggak? Karepmu, Bu. Gitu. Nek memang kamu ragu ya nek dolan nggawa sofa dhewe. Gitu. Wis jelas-jelas suci. Tak gitu kan sisan. Ya aku ini lah piye lo Tat, kadang-kadang ngene-ngene. Saya bilang, "Nek udah yakin suci itu ya sudah. Enggak usah dipikir-pikir terlalu dalam-dalam. Mumat, sing mumat ora kowe tok, Bu. Aku ya melu mumat." Gitu. Ternyata ada. Anda nanti dalam psikologi apa dalam dunia psikiater apa dalam apa itu kedokteran itu ada penyakit apa itu namanya? Ya, nanti diantaranya kadang-kadang kayak lalen-lalen piye gitu kurang mantep, wis ngunci pintu, urung balik neh ngunci meneh gitu. Ada yang modelnya kayak gitu, ya. Yang kedua tadi ya, yang kedua mengadu domba, suka fitnah sini sana sini sini, hati-hati. Azab kubur menanti kalau suka adu domba kayak gitu. Yang ketiga, mereka yang suka gulul. Gulul itu curang. Kalau dulu memang konteksnya waktu ngumpulin harta rampasan perang, ya, waktu ngumpulin harta rampasan perang. Jadi gulul, curang. Misalkan ngambil ngumpulkan sekian, diambil sekian kayak gitu. Ya mungkin bisa dibuat yang lainnya. Contohnya lagi ikut panitia korban, jika melebihi daripada jatahnya, ya toh, nggawa tas, dilebokke tas, pura-pura aku tak mulai sik ya, gitu. Tak ngecek listrik mau wis mati apa urung, nggawa sak kresek, balik meneh. Gulul itu namanya curang. Apa meneh nggone wong mantu ngono kae apa-apa lagi metu kan. Mantu sing diman-iman metu. Wah, akeh wong curang-curang ngono jamaah. Totomen ngirisi brambang bae lebokke sak tekem. Ning tas lumayan lho brambang sak tekem. Ya toh. Bawange yang ngono lebokke. Ya jadi mulih kore wangi yo tasnya wabot ya rame. Pas ning jaba, "Mbak, tasmu kok berdudul piye apa?" "Anu klambi." Gitu. Pake dibuka. Nambah. Apalagi yang kerja-kerja di kantor. Hati-hati gulul juga mungkin. Curang apa? Gawani sepidol kantor, gawa mulai. Ya. Setiap arep ngajar njaluk sepidol, setiap arep ngajar njaluk sepidol. Bae sengaja sepedolnya digawa mulai terus jualan sepedol bekas. Lumayan. Ustaz tambah ngajari. Bukan ngajar. Ini hati-hati. Kalau di pondok itu kadang-kadang ada yang pokil, yang gulu bagian bagi nasi toh. Biasa nanti kan ada gereh. Lah, biar terjadi gogrokan gitu loh. Iya nek gogrokan tenanan ra apa-apa, kadang-kadang digogroke ngono jamaah. Diuntang-anting ben ceklek buntute gereh kan. Gitu. Kan Allah tahu banget itu. Mana yang gulul, mana yang ya nek bener-bener gogrokan sih monggo, tapi kan kadang-kadang diuntang-anting ki ben menggogrok-gogrok. Makanya juga hati-hati, jangan curang-curang. Ya. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan kayak gitu ya. Ya untuk mendapatkan haknya, mendapatkan sesuatu yang melebihi daripada haknya. Hati-hati ya. Yang keempat, mereka yang suka berbuat bohong. Saking
jahatnya keburukan lisan mereka sampai sudut mereka mencapai tengkuk. Nah, iki lho, iyalah ya. Ya, kebohongannya. Pokoknya dia berkata-kata bohong. Nanti ada adab-adabnya itu nanti. Ya. Karena keburukan ya adabnya itu nanti sudutnya ini sampai ke tengkuk. Tengkuk itu mana sini kali ya. Ya. Jadi hati-hati dengan bohong. Wa iyyakum bal kadiba, hindari oleh kalian dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fajur. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Wa innal fajuro yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan mengantar kepada neraka. Potensi untuk bohong siapapun ada jamaah. Ibu-ibu pengajian ini bisa wae bohong ning bojone. Gitu. Mas, apa pengajian ya, hati-hati ya, baik paten. Baik renang. Gitu. Baik ning pasar. Karena nek izine renang gak diizinke. Terus izine totomen pengajian. Ya budal pengajian, lagi pembukaan ini alhamdulillah izin gitu tiba ya. Makanya harus hati-hati di situ. Bohong itu. Atau bohong-bohong yang lain, kadang-kadang bohong itu dalam rangka untuk menutupi aib. Izin itu kadang-kadang bohong. Gitu. Atau yang lain, bohong itu disebabkan untuk mendapatkan harta atau untung yang lebih banyak. Jualan ya ngakunya rojo lele ya, atau bilangnya rojo lele harganya sekian beras, tapi karena untungnya ben roto akeh dicampur dengan rojo cedol. Ini ditulisannya rojo apa? Lele, padahal campurannya rojo cedol. Berasnya dicampur. Gak boleh, itu namanya curang. Atau yang timbangan-timbangan biar lebih berat, bagaimana caranya? Saya tuh masih ingat jamaah. Aku kan pernah beli dimintain tolong simbok beli capar. Capar. Cambah. Saya tak lihat di Google capar. Arti capar. Nggak paham? Nah, ya, ya, capar. Sami toh? Oh, saya pernah disuruh sama Simbok beli capar. Waktu itu berapa ya? Masih mangatusan kok. 500 rupiah. Lah, ada capar itu bukannya cembung ke dalam, tapi melentuk keluar. Jadi ketoknya banyak banget itu setelah dimasak, ya Allah sini banget. Makanya hati-hati itu. Ya. Orang lihatnya banyaknya itu. Ini ada oknum ya, oknum jualan apa itu sing ada kacang, ada gulonya itu apa? Ya. Saya tuh pernah beli ampiang itu. Bapaknya pirang lapis sih sore wedhus tok to jamaah. Kan? Kalau memang itu niatnya ganjil ya mungkin piro lah siji. Lho tumpuknya pedus papat loh jemaah. Ya Allah. Hati-hati ya. Kalau jual bensin yang pakai botolan, itu kalau memang tidak seliter, bilang aja botolan. Kalau literan ya harus 1 liter. Botolan. Jenenge botolnya nek sing kebak, nek sing ra kebak. Nek literan ya udah lebih baik. Maka hati-hati banget.
Bohong tuh pada asalnya nggak boleh kecuali 3. Satu, bohong waktu perang. Jadi waktu perang tuh kita boleh bohong. Kamu bawa pasukan berapa? Ya nggak boleh jujur, ya jujur kalah nanti. Yang kedua, bohong waktu mendamaikan orang yang sedang padu, berselisih. Mbak, kan ndongake kowe terus lho. Apa Enggak apa-apa. Yang ketiga, bohong suami istri untuk merajut romantisme dalam keluarga. Seorang istri bertanya, "Mas, ya Dek, aku karo kae ayo ndi?" "Wah, ayo kowe." Tenane, tenan. Yakin? Yakin. Lah minggu nek dijawab ayo kae? Nesu. Wong tujuan pertanyaannya itu bukan itu kok sih, supaya Mas, sebelum menikah dengan aku, adakah wanita yang pernah di hatimu? Ada. Siapa? Mbokku. Selain itu, Mas? Enggak ada. Jujur, Mas. Enggak ada. Setelah mbokku hanya kamu yang di hatiku. Makasih. Wah, itu nih dijawab jujur remuk dia mah. Bener deh. Oh Mas, jawab aja. Enggak marah? Enggak. Saya enggak marah. Serius ya? Serius. Saya SD nek 3, SMP loro, SMA 4, S1 loro, S loro 1, S3 kae 4. Kowe nomor sekian di apa ora terus tidur di teras. Jadi kadang-kadang ada wanita bertanya, tapi jawabannya itu udah disiapkan oleh wanita itu sendiri. Bagaimana masakanku, Mas? Itu nggak boleh jawaban kecuali enak, lezat, nikmat, masya Allah. Gitu. Dan itu dusta dibolehkan. Paham ya? Oke, yang ke berapa? 5. Siapa yang mereka mendapatkan adab kubur? Mereka yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak meninggalkan apa yang dilarang. Ini bukan artinya wis gak usah sinau Quran wae lah. Wong sinau Quran tambah diancam kayak ngono kok. Bukan begitu. Maksudnya, apa yang sudah kita pelajari ini, ayo kita berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan meninggalkan daripada larangan-larangan yang ada. Gitu loh jamaah. Jawabannya bukan wis rasa ngaji wae. Ngaji tambah tiba engko diancam kok gitu. Aku saiki mau ngaji, wedine ngerti. Dhisik urung ngaji apa-apa oleh, wis ngaji apa-apa ora oleh. Harusnya bersyukur dong. Kita bisa ngaji, bisa ngerti. Yang ke-6, mereka yang mohon maaf melakukan zina. Ya. Ruh para pezina itu akan disiksa di atas tungku api. Dan di atas tungku api itu, di atas tungku itu akan dinyalakan api yang membara. Ini di antara siksanya. Tapi tadi itu sudah saya sampaikan sejak awal, kecuali mereka yang sudah diampuni oleh Allah. Ya misalkan kita dulu kayak kembali ke awal, pernah kena najis, tapi habis itu sekarang kita tobat, kita memperbaiki diri. Ya udah selesai, insya Allah. Lo dulu itu jujur aja, bukan bongkar aib. Tapi najis itu saya biasa banget zaman dulu. Contohnya apa? Pernah saya belean itu meripati itu gak bisa melek. Ya toh, meripati gak bisa melek. Obatnya apa, Jal?
Nek Jawa Tengah itu, Jawa Timur. Air pipis esok dewe, sing jek anget, kemedul berkeluk-keluk. Goreng. Ya. Bukan hanya kena mata, kena. Yang nyuruh siapa? Para ahli. Pokoknya kamu kalau belean esok-esok pipis yang pertama kali dinggon raup. Mungkin yang diambil dari situ adalah kehangatannya. Lo zaman dhisik kuwi ora gampang lo cetik geni esok-esok. Apa meneh musim rendeng. Kayu tuh teles. Ngorek-ngorek itu sampai lama. Nggak bakal. Sekarang kan kayak cetek gitu aja. Ya kalau udah tobat udah selesai. Kayak bohong dulu kita pernah bohong, selesai kalau udah tobat. Kemudian pernah mohon maaf sekalipun pernah berzina pun kalau Allah memaafkan, Allah mengampuni, selesai sudah. Kalau dulu pernah ada seorang wanita, mohon maaf dia pernah berzina sampai hamil, dia temuin Nabi, tobat. Kemudian dia bilang Nabi, enggak kamu enggak kan, enggak itu kan. Iya Nabi, ini loh tandanya ada anakku. Ya udah biar dia sampai lahir. Maksudnya Nabi berharap kalau dia emang nggak melakukan biar nggak usah sini lagi itu. Kok cegu kan? Habis itu pas anaknya lahir dia datang lagi ke Nabi, ya Nabi aku udah lahiran, ini anakku. Kamu pulang dulu ya, susuin sampai 2 tahun. Disusuin sampai 2 tahun. Habis itu datang lagi ke Nabi. Habis itu baru dirajam. Setelah dirajam, Nabi mensolatkan dia. Umar bertanya, ya Rasulullah, engkau solatin dia? Iya, karena dia udah tobat bener. Sekiranya tobatnya dia dibagi ke penduduk negeri, penduduk kota Madinah, maka cukuplah tobat untuk semuanya. Makanya kalau mohon maaf ada orang pernah berbuat kayak gitu, jelek apapun, janganlah kita menghinakannya. Kalau dia tobat, dia udah suci dia. Apalagi anaknya, nggak ada nanggung dosa sama sekali. Kita nggak boleh memojokkan si anaknya. Ada orang maksiat udah dia tobat selesai jemaah. Ya, Allah yang ciptakan dia aja nerima tobatnya, kita loh tetangganya aja ribut dewi. Gitu. Maka nggak perlu menghinakan. Ya didoain aja semoga istiqomah dalam hijrahnya supaya tobat. Gitu aja. Terus yang ketujuh, orang yang akan mendapatkan adab kubur adalah mereka yang memakan harta riba. Maka juga hati-hati ya. Hampir sih semua bisnis ada kaitannya dengan harta-harta ribawi. Ya, nyilehke tak sila ibu sak yuto, sebulan balik sak yuto 200. Itu riba namanya. Ya, ini orang ngono biasanya tapi jemi bu sak yuto. Ya, ngekei nanti 800 sama aja. Jadi nggak boleh. Kalau bisnis tambah boleh. Contohnya namanya murabahah. Saya pengen sepeda motor Ninja. Anggap aja harganya 40 juta. Saya kasih nggak bisa. Terus saya menghubungi jangan belikan motor Ninja untuk saya seharga 40 juta. Habis itu jenengan jual ke saya kan, tapi 48 juta 3 tahun. Boleh. Aku tadi kan mau cash nggak bisa karena uangnya nggak cukup. Akhirnya terus jenengan beli dijual ke saya. Tempo 3 tahun, tapi jenengan jadi berapa? 48 juta atau 50 juta, tapi diangsur. Boleh yang seperti itu. Namanya akad murabahah. Tuh.
Ya, di BMT kayak gitu. Namanya murabahah. Kalau kita mau beli cash nggak bisa, dibeliin dulu nanti kita ngangsur dan lebih mahal tentunya. Itu nggak apa-apa, boleh. Gitu. Kredit itu nggak semuanya haram. Gitu. Itu riba. Kadang-kadang di PKK banyak banget tuh ini. Nek sampai orang nek wong nyilih, walalah, bingung PKK nih. Wong ora nyilih dikon nyilih-nyilih. Ndang to mbak silian to mbak. Lha kan gopo. Ya gopo nggo patut-patut apa ngono. Mosok urip ora diutang piye patut, Mbak. Oh disilih ngono lho, Mbak. Lho kok ndak tak mbungane. Lah ora apa-apa biasane 5% nek kowe 2% wae wis bolo dhewe. Enggak boleh. Nah. Oke. Yang kedelapan, orang yang berhutang tapi utangnya niat nyaur. Ada nggak orang yang modelnya kayak gitu? Udah banyak banget. Ya. Jadi ini utang itu harus punya niatan nyaur. Kalau enggak, cukup dikatakan dia sebagai seorang pencuri. Lupa beda lagi. Makanya supaya tidak lupa, tulis. Utang piutang itu ditulis. Syukur ada saksinya, ada buktinya. Utang-utang tuh kayak gitu jemaah. Dan orang tuh nek wis utang itu terus duwe duit, kadang-kadang arep nyaur mano abot gitu. Piye toh? Maka hati-hati. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah utang. Urip tanpa utang tuh enak banget. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang amalan-amalan yang dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. 1. Menjaga sholat 5 waktu. 2. Menjaga puasa Ramadan. Oh iya ya, ini kan usianya 25 ke atas. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Kalau ini terjaga insya Allah deh adab kuburnya hindar. Yang ketiga membayar zakat bagi yang berkewajiban bayar zakat. Ini terutama zakat mal. Kalau zakat jiwa atau zakat fitri atau zakat fitrah ya itu juga ditunaikan. Jujur, menyambung silaturahim, dan mengajak manusia berbuat kebaikan. Ini poin 1 loh ya. Poin 1 panjang itu tadi ya. Ya puasa ini semuanya poin 1. Poin yang kedua, berlindung kepada Allah dari adab kubur. Berlindungnya diantaranya itu membaca doa setelah waktu tasyahud itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya. Ya, itu dibaca. Walaupun tidak wajib sebagian ulama, tapi jangan cepat-cepat jemaah. Selak nanti gitu loh, selak ning ndi loh jemaah. Ya. Udah kelonteng-kelonteng HP komuni otak, engko wae bar salam. Hah? Yang kedua, berlindung kepada Allah dari adab kubur dengan berdoa tadi itu. Ya. Pas tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Terakhir jemaah, orang-orang yang terbebas dari adab kubur. Kalau ini orang-orangnya siapa aja? 1. Orang yang mati syahid. Mati syahid itu banyak ya. Ada mati syahid di medan perang. Ada mati syahid hamil meninggal dunia. Ada mati syahid ketika dia bekerja kemudian meninggal dunia. Ada yang mati syahid dia tenggelam karena nyari maisyah kehidupan.
ada yang mati syahid lagi kerja keruntuhan bangunan. Jadi mati syahid itu banyak banget. Mati syahid karena kena penyakit taun, wabah. Mati syahid karena sakit perut. Iya, mati perut itu bisa menjadi mati syahid. Kalau mati, maksudnya matinya itu ya karena dia orang baik, qadarullah lara weteng. Tapi nek goro-goro kakean mangan aspal, mangan wesi, mangan jembatan, jalan tol di maam kabeh. Ya, hati-hati itu. Yang kedua orang yang ribat. Ribat beda dengan ribet. Ribat ini orang yang berjaga di medan perang, perbatasan medan perang. Ribat, berjaga. Yang ketiga orang yang meninggal di hari Jumat. Ini hari apa ini? Sesok? Bersesok? Nah, yang meninggal di hari Jumat, insya Allah husnul khotimah. Ini orang kafir juga husnul khotimah. Walaupun dia itu meninggal hari Jumat di masjid, kalau orang kafir ya tetap kafir, ya nggak bisa. Oh, iya, jadi yang itu maksudnya orang Muslim baik meninggal hari Jumat, husnul khotimah. Ya nek germo gegere 5 lagi operasional meninggal hari Jumat ya tetap aja. Mungkin itu aja dulu hari ini. Nanti buku akan di-copy ya, insyaallah yang membutuhkan silakan hubungi panitia, bukan saya nanti. Ya. Ini akan dibahas besok peniupan sangkakala terus sampai nanti tentang neraka. Nah ini loh skemanya yang kita bahas itu. Dikubur nanti di ini. Oke. Saya rasa ini jawaban yang dapat kita kaji. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah beri keselamatan kita dari adab kubur ya. Allah hantarkan kita masuk jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma salimna min adabil qabr. Allahumma salimna min adabil qabr. Allahumma inna nas'aluka ni'matal qabr. Allahumma inna nas'aluka ni'matal qabr. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min dzurriyyati min muqiminas shalah. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wahdul man khadalal muslimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.